Hani ini kan muridnya terbanyak nih di Al-Fikra nih Kak Hani. Kak Hani tahu nggak itu? Enggak. Kak Hani itu muridnya terbanyak loh. Kak Hani ngajar berapa anak coba? 16 17 16 16 15. Ya pokoknya di dataan ini 17 kan. Oh iya. Nggak nyangka kan Kak Hani ngajar sebanyak itu. Aku ketemu jamaahnya di sana. Terus kan jamaah sesama Indonesia. Iya. Terus nanya banyak kerja apa gitu kan, ngobrol-ngobrol lah biasa Iya, dari iya. mana gitu. Akhirnya cerita lah, Mbak kerjanya apa? Guru ngaji gitu. Terus ibunya tuh, guru ngaji bisa umroh. Assalamualaikum sahabat Alif di seluruh Indonesia. Balik lagi di podcast Cerita Guru. Ceritamu, ceritaku, cerita kita semua. Teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu, guru regional Depok. Dan ini tuh salah satu guru yang mempunyai murid terbanyak di Al-Fikra. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama tamu kita kali ini nih, jangan lupa untuk subscribe channel Al-Fikra dan juga di share sebanyak-banyaknya video-videonya tuh biar ada yang like-nya banyak gitu ya. Nggak biar ada sih, bahasanya kayak kasihan banget ya. Biar yang like-nya tuh banyak tuh ya teman-teman ya. Ya siapa tahu kan nih ntar ada di sini nih bisa sponsor apa gitu kan, siapa tahu ya. Oke, kita sambut Kak Hani. Kak Hani nih kan namanya panjang ya, kayak takutnya salah nih nyebutin ya. Siapa kan nama panjang Kak Hani Kak? Hanifah Hayuning Kania Kusuma Suranggana. Hanifah Hayuning Kania Kusuma Suranggana. Panggilannya Hani. Oke, panggilan Hani aja ya. Iya, mendingan Hani dah. Udah susah soalnya nih, panjang nih nanti nih. Kak Hani gimana kabarnya Kak Hani? Alhamdulillah sehat. Karena gimana nih? Alhamdulillah sih. Oh, Kak Hani udah kenal sama Ani ya? Ani belum mengenalin diri nih. Oh gitu, iya dong, udah kenal. Gak apa-apa. Makasih Kak Hani udah kenal. Kak Hani ini kan muridnya terbanyak nih di Al-Fikra nih Kak Hani. Kak Hani tahu gak itu? Enggak. Kak Hani itu muridnya terbanyak loh. Kak Hani ngajar berapa anak coba? 16 17 16 16 15. Iya pokoknya di dataan ini 17 kan. Oh iya. Nggak nyangka kan Kak Hani ngajar sebanyak itu. Yang lain tuh 1, 2 muridnya. Ini Kak Hani 17 Kak Hani. Ini gimana? Apa Kak Hani ini aman berarti nih jadwal ngajar nih, bisa datang ke podcast ini nih? Insyaallah yang udah legend Kak Hani nih. Kak Hani masuk di Alif tuh tahun berapa ya? Aku ikut pendaftaran di bulan Desember 2018 kalau nggak salah. Terus mulai aktifnya tuh Januari 2019. Sebelum Kak Hani di Alif Fikra ini ngajar di Alif School juga kan dulu ya? Jadi tuh aku ikutnya daftar open recruitment Alif Ikro dulu kan. Terus habis itu baru dari pas sudah join Alif Ikro tuh ada pengumuman kalau butuh guru di Alif Bintaro. Jadi ya udah aku join juga deh. Jadi Ikro dulu baru yang School Bintaro. Wah mantep juga sih Kak Hani nih. Kita ngomongin soal muridnya Kak Hani nih ya. Muridnya Kak Hani kan, Kak Hani nih guru spesialis bahasa Inggris juga kan. Salah satu guru bahasa Inggris juga gitu di Alif Fikra ya. Bukan guru bahasa Inggris ya, apa sih bahasanya? Guru ngajar ngajinya yang pakai bahasa Inggris gitu tuh. Oke. Full English, guru full English ya. Nah ngomongin itu nih Kak Hani. Kak Hani punya murid dari luar negeri kan ya? Iya, nah, ada. Pasti kan waktunya berbeda gitu kan sama di Indonesia gitu kan. Iya. Itu ngaturnya gimana tuh Kak Hani? Itu ngaturnya jadi sesuai sama kebisaan si muridnya sih, karena kan kita beda zona waktu kan. Jadi tuh harus ada yang kayak dikorbanin gitu. Misalnya tuh aku punya murid yang di Amerika nih. Jadi beda waktunya itu sampai 11 jam. Kadang 12 jam gitu. Jadi ya aku dan si murid aku nih emang sama-sama berkorban gitu. Nggak juga sih, maksudnya gimana ya? Sama-sama diusahain gitu. Nyocokin. Normalnya kan ngaji tuh enaknya jam 10, misalnya 10 pagi gitu, atau sore lah. Nah aku tuh ngajarnya jadinya subuh. Dan di dia itu malam. Gitu. Kak Haninya subuh nih ngajar ya? Aku subuh jam 6 lah. Jam 6. Terus giginya tuh ya jam 7 malam. Udah cocok jadi ustazah nih berarti nih ya. Masya Allah. Ngajar-ngajar isi taklim di subuh-subuh gitu kan. Tapi itu dari mana aja Kak Hani muridnya selain dari Amerika tadi tuh? Ada yang dari Qatar, di Australia,
di Singapura. Waktu itu pernah di New Zealand sama di Jepang, tapi kayaknya udah pada pulang deh muridnya. Pulang. Ke Indo. Oh, udah pulang. Tapi itu ngajarnya pakai bahasa Inggris, Pul. Iya. Emang segampang itu kan? Emang udah bisa bahasa Inggris itu udah lama gitu kan ya? Dulu tuh aku dipaksa les sama bapakku. Dipaksa les bahasa Inggris kan, terus walaupun udah gitu nggak langsung bisa casis gitu lah Kak. Cuman aku juga lebih ke memaksakan diri sih sebenarnya. Jadi ditawarin tuh waktu itu satu murid sama Kak Ocha full English gitu kan. Aku tuh kayak bisa nggak ya? Tapi bisa kan? Akhirnya tau nggak? Akhirnya tuh sebelum H-1 aku ngajar, aku tuh bikin script. Hah? Aku mau ngomong apa nanti sama si murid? Bikin aku script. bikin script, iya. tapi kan pas itu karena aku mikirnya gimana coba caranya ya nggak, aku sehari-hari ngomong bahasa Indonesia terus tiba-tiba nggak ada, maksudnya gini loh, kalau misalnya bisa kan bahasa Inggris gitu, ada lah temen ngomong bahasa Inggris apa sekolahnya internasional gitu kan, aku tuh enggak. Jadi ya karena les gitu aku nekat aja sih judulnya. Jadi karena ya nggak mungkin nekat banget, jadi aku bikin skrip, aku mau ngomong apa nih, mau ngajarin apa nih gitu. Dan ternyata cocok sih menurut aku sistem kayak gitu. Soalnya ternyata walaupun kita ngajar anak-anak, kan kebanyakan anak-anak tuh pasti ngomongnya pakai daily conversation gitu kan, bukan bahasa yang susah. Tapi ternyata ada istilah-istilah Islam yang ketika diterjemahkan ke Inggris itu harus nyari lagi gitu. Dan beda aku nggak gitu bisa, nggak bisa nyari di kamus misalnya. Wahyu gitu, aku nggak tahu ya ini di Wahyu apa di bahasa Inggrisnya. Akhirnya aku harus buka YouTube dan nyari gitu, Ustadz ini tuh ketika ngomongin tentang Wahyu apa kata bahasa Inggris yang dipakainya gitu. Karena aku nggak mungkin ngarang sendiri. Iya. Karena nanti anaknya pas buka YouTube, oh ini yang diceritain sama Miss Handi gitu, biar nyambung gitu. Wah jadi agak challenging juga. Tapi tuh anaknya tuh emang nggak ngerti bahasa Inggris apa? Emang gak ngerti bahasa Indonesia apa gimana tuh? Kebanyakan tuh ngerti, cuman pernah nih ada bunda yang Miss aku mau anakku sehari-hari pakai bahasa Inggris, tapi saya dan suami saya sepakat mau pakai bahasa Indonesia, soalnya sekalian ngajarin juga gitu kan. Ya udah aku coba gitu. Ternyata misalnya aku nanya, hari ini kamu makan apa gitu. Dia jawabnya, hari ini aku habis berenang gitu. Dia gak nyambung ya? Iya ya. Aku bilang sama ibunya, Bun sepertinya Ananda harus menggunakan bahasa Inggris. Akhirnya pakai bahasa Inggris. Iya, karena yang gak nyambung kan maksudnya. Tapi ini kan 17 sekitar 16-17 murid gitu ya. Itu gimana bagi waktunya Kak? Setiap hari tuh pasti ngajar tuh berarti? Iya, ada hari libur ya Kak Hani? Ada dong, harus ada. Tadi hari itu apa? Gak ada. Oh tadi nggak ada full. 7 hari full ngajar. 24/7 tuh langsung tuh. Akhirnya apa ya itu ya? Iya itu mah ya lo capek banget Kak. Bener-bener kayak harus selalu siaga on time kan, maksudnya walaupun cuma satu nih, pasti aku udah harus mikir dong ini mau ngajar apa gitu. Dan setiap anak metodenya kan beda-beda gitu. Oh nggak disamain sama Kak Hani tuh, nggak disamaratain gitu? Ada yang sama, materi misalnya sama, tapi metodenya tuh beda gitu. Cara ke masing-masing anak gitu, yang cocoknya tuh gimana sih gitu. Nah itu tuh capek banget bener. Iya sih. Bener-bener. Masanya 1-2 muridnya capek sebenarnya ya. Kita belum ngolah emosi kita tuh. Nyesuaiin sama emosi muridnya kan. Akhirnya aku memutuskan pokoknya harus ada nih 1 hari libur yang harus aku pegang. Kayak pernah ada nih dari admin, Kak mau nggak hari Minggu, aku kan ngeliburin diri hari Minggu nih. Mau nggak? Tapi dia maunya hari Minggu. Ya hari lain aja dong Kak. Ya berarti Kak Hani liburnya hari Minggu ya. Iya. Oke berarti ya semoga dapat murid hari Minggu lagi. Kenapa sih? Tapi kan pasti dari 17 anak itu tuh pasti banyak dong mereka yang bosen-bosennya gitu tuh. Nah itu apa tuh kiat-kiat bukan apa sih bahas kiat-kiat kayak LKS gak sih? Apa tuh Kak Hani gimana nyikapin itu tuh? Tergantung anaknya.
Aku ngelihat anaknya tuh suka apa. Misalnya ada yang suka games gitu, atau yang terbaru nih, yang terbaru. Apa? Jadi dia cerita, aku habis baca Harry Potter gitu kan. Akhirnya aku bikin PowerPoint, terus tapi aku jadiin games. PowerPoint aku jadiin games, temanya Harry Potter gitu. Misalnya kayak gini. Si Harry Potter dapat surat kan nih, dia dapat surat. Nah jadi tuh aku bikin beberapa tumpuk surat di PowerPoint itu. Terus kalau misalnya dia mau baca surat dari Hogwarts, dia harus baca si tilawatinya. Terus misalnya dia lagi belanja barang-barang nih, terus dia mau beli burung hantu misalnya kan. Kalau mau beli burung hantu harganya tuh 5 koin misalnya. Jadi setiap koin itu dia harus baca. Ada huruf hijaiyahnya. Harus kreatif banget sih asli. Gak kepikiran nih kayak gini-gini nih pasti nih bukan gak kepikiran ya. Jarang guru-guru yang mikirin kayak gini pasti. Itu kan berarti nggak textbook banget gitu kan? Iya. Apa? Ya kalau textbook mungkin BT-nya cepet kali ya anak-anak ya. Iya, tergantung sih. Jadi ada anak yang dia lagi bosen nih. Akhirnya aku pakai metode itu dong. Aku ganti PPT misalnya pakai poni nih. Aku tahu dia suka poni, Little Pony. Aku bikin kuda PPT. Yang kuda itu. Iya, yang kuda itu. Yang kuda. Tahu tuh Little Pony yang warna pink kan? Putih pink itu kan. Banyak lah pokoknya ada 7. Oh, ada banyak ya. Oh, kirain satu doang. Oh, maaf ya, saya tahu aja satu doang gitu. Terus ternyata ketika aku menampilkan itu dia malah nggak fokus gitu dan ya gitulah, malah nggak mau ngaji gitu. Dan ternyata dia tuh cocoknya pakai misalnya metode bargaining gitu. Kalau bargaining itu gimana tuh Kak? Jadi tawar menawar gitu. Kalau kamu habis belajar ini, baca misalnya 1 halaman, nanti kamu mau apa gitu. Misalnya mau lanjutin cerita Nabi ini, atau biasanya tuh aku suka bikin cerita sendiri sama dia tapi pakai emot-emot di Canva itu. Gitu. Dan masuk ke mereka ya, alhamdulillahnya ya. Alhamdulillah. Iya loh, 17 murid dan pada bertahan gitu loh. Itu udah lama semua kan muridnya kan berarti kan? Maksudnya yang barunya bisa dihitung lah ya. Covid sih rata-rata. Berarti kan itu murid-murid yang dari luar negeri tadi kan belajarnya via online ya. Nah, ada gak sih yang dari Indonesia juga gitu ada? Ada dari Indonesia juga. Kan awalnya Covid kan. Jadi ya gak mungkin ketemu lah. Terus setelah tatap muka bisa berjalan lagi, tapi kayaknya mereka lebih tetap milih online gitu. Jadi lanjut ya. Jadi mayoritasnya Kak Hani tuh ngajarnya online gitu. Iya. Tapi ada offline-nya juga. Ada offline juga. Ya lumayan sih. Online tuh kayaknya emang lebih capek tuh karena kita natap layar PC gak sih kayak gitu-gitu tuh? Enggak sih. Oh enggak. Aku malah lebih suka online. Oh tergantung orang ya. Tergantung orang kayaknya. Karena yang sebelum-sebelumnya nih ada cerita juga dia lebih senengnya offline karena menurut dia tuh nggak capek tuh. Karena online kan mikirnya, karena apa ya? Menurut Anda juga ngajar online tuh lebih susah karena kita tuh tatapannya sama layar laptop atau layar PC gitu loh. Jadi gak ngerasa ke orang-orang gitu. Itu tuh jadi tantangan juga tuh. Berarti kan Kak Hani nih udah apa tuh namanya tuh? Apa? Udah nyaman gitu ya sama, dan udah tahu cara ngatasinnya gimana nih ketika anak ini ngajar online terus dia ngawur nih konsentrasinya kemana-mana nih. Kak Hani udah bisa ngehandle itu berarti kan? Iya. Ya, kalau udah gak konsen sih. Biasanya sih aku cut dulu, misalnya ngajak ngobrol dulu gitu, atau nonton video kesukaan gitu kan. Berarti kan harus punya stok materinya banyak dong kalau kayak gitu. Iya. Dan sebanyak itu juga yang udah Kak Hani punya gitu. Aku tuh ketolong sama video dari, ada sih namanya apps, namanya boleh sebut gak sih? Boleh banget, justru ini yang dituju. Muslim Kids TV gitu. Aku langganan di situ. Muslim Kids TV. Iya. Jadi itu tuh banyak banget pilihannya di situ. Apa aja? Makanya aku stoknya di situ. Atau ada aplikasi namanya Mirage. Tuh. Mirage itu. Mirage. Dari Arab? Bukan, dari UK. Jauh banget. Jauh banget. Tapi itu stoknya bagus sih. Maksudnya untuk ketika anak lagi bosen gitu kan, lagi aduh nggak konsen gitu. Itu tuh video aja apa gimana?
Ada video, ada games. Kalau di Muslim Kids TV itu ada e-book, ada printables. Tapi nggak, tapi keren sih ngajar online sebanyak itu tuh. Materinya tuh kepikiran aja gitu. Karena susah pasti tuh nyari materi-materi kayak gitu tuh. Kan ini kita next nih ya, next pembahasan ini nih ya. Dengar-dengar nih kan nih ada umroh low budget nih kan ini. Masya Allah. Boleh dong ceritain. Nah, makanya nih nggak tahu nih kan denger doang nih. Daripada kabar jadi kabar burung nih kan simpang siur nih. Ini udah konfirmasi dari orangnya langsung nih. Gimana tuh Kak? Jadi itu orang-orang kan bilangnya kalau misalnya di TikTok nih ya banyaknya, oh kalau low budget pasti backpacker gitu kan. Apa tuh bedanya? Backpacker tuh kalau backpacker tuh ngurus sendiri Kak. Jadi semuanya diurus sama dia sendiri, surat izinnya dan lain-lain gitu. Nah ini tuh mungkin aku masuknya beruntung kali ya. Jadi aku dapat temen aku sih dapat travel yang aku cuma ngurus paspor beneran doang, paspor doang gitu yang sisanya lainnya diurusin. Tuh. Dan itu Alhamdulillah. Dan itu Kahani pakai uang dari hasil ngajar Kahani. Iya, ya Masya Allah. Terima kasih Alif Ikro. Keren nih. Ini uangnya bermanfaat banget nih, berkah nih. Udah rezekinya karena ngajar ngaji, terus dipakainya juga buat ibadah umroh gitu kan. Masya Allah banget sih. Apa tuh rasa Kahani tuh apa tuh? Maksudnya perasaannya tuh gimana tuh? Nggak nyangka banget sih Kak. Nggak nyangka kayak beneran ini aku umroh. Tapi masa hasil ngajar loh, ngajarnya ngajar ngaji kan nih, bukan ngajar-ngajar apa, bukan ngajar yang lain lah ya pokoknya, bukan ngajar ngaji yang dibilang orang nih doang gitu kan, ngajar ngaji doang nih. Dan udah gitu banyaknya tadi online lagi kan ngajar kan, bukan ngajar yang ketemu muridnya langsung, ngajar online bisa berangkat umroh kan nih. Aku ketemu jamaahnya di sana, terus kan jamaah sesama Indonesia, terus nanya. Banyak kerja apa gitu kan, ngobrol-ngobrol lah biasa dari mana gitu, pakai apa travelnya pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia kan orang Indonesia ketemunya. Iya bercanda. Terus gimana terus akhirnya cerita lah, Mbak kerjanya apa, guru ngaji gitu. Terus ibunya tuh, guru ngaji bisa umroh. Kasih nggak nyangka kan tuh orang tuh. Iya. Terus kayak bisa Bu. Ya Allah gitu doang ya udah. Terus saya manajer ini gitu. Terus ibunya kayak di sekolah mana, langsung kepo gitu. Di sekolah mana ngajarnya? Pakai apa? Terus gimana tuh Kak? Ya udah akhirnya aku cerita ngajarnya ada di lembaga Bu gitu. Namanya ini Alif Ikra. Aku cerita ada privat ke rumah-rumah, jadi bukan di yang TPA gitu. Gitu. Jangan ibunya udah daftarin cucunya apa anaknya gitu kan kesini. Bisa jadi kan ya? Bisa jadi. Tahu kan? Kayaknya iya kali. Tapi keren banget sih sumpah. Aneh aja masih gak nyangka nih, kok bisa gitu. Berarti kan ya penghasilannya Kahani ini lumayan banget nih dari ngaji ini kan. Kan? Tapi kita nggak kesana kayaknya. Tapi ini kan low budget Kak. Tapi cuma lumayan sih. Ya low budgetnya umroh kan ke negara orang ini masalahnya. Terus yang nggak semua orang bisa ngejalanin itu gitu. Belum bisa ngejalanin itu gitu kan, semua di mayoritas negara kita gitu kan. Iya. Bisa di spill kan itu kesana ya gimana gitu. Terus hotelnya dapatnya sama yang low budget lagi, sama umroh yang biasa enggak gitu-gitu tuh. Bisa dong. Siapa tahu nih kan jadi motivasi buat guru-guru yang lain gitu ya, terutama guru-guru Alif Ikro yang mau juga gitu berangkat umroh dari hasil ngajarnya dia kan. Gimana tuh bisa dong? Karena low budget, jadi aku hotelnya kan biasanya tuh jamaah Indonesia dapetnya yang di pelataran ya. Misalnya pelataran Masjid Nabawi gitu, terus pelataran Masjidil Haram. Kalau aku tuh agak mundur ke belakang gitu. Agak jauh. Iya. Jadi jalannya ya lumayan lah. Tapi nggak jauh banget. Kan? Iya, tetap lah ya. Bisa keliling-keliling Madinah, Mekah. Terus apa? Ya apa gitu pengalaman Kahani di sana tuh? Di sana tuh alhamdulillah seru banget tuh Kak. Semoga Kak Haikal bisa juga ya. Doain semuanya. Semuanya nih satu tim lagi, satu tim apa lagi? Di sana tuh diajak ke medan perangnya
perang Uhud. Tahu kan? Ya. Di sana tuh medan perangnya udah dijadiin Masjid Sayyidus Syuhada kalau nggak salah. Masjid Sayyidus Syuhada. Masjid Sayyidus Syuhada. Terus di sana kita ke sana terus diceritain lah sama tour guide-nya ya. Terus jadi dulu tuh kafir Quraisy Mekah datangnya dari sini. Jadi di situ terus ngeliat dari arah sana gitu. Ini Gunung Uhudnya. Gunung Uhudnya gede di belakang. Terus gunung, jadi tuh kan pas perang Uhud tuh ada yang pasukan pemanah itu kan. Nah jadi pasukan pemanahnya dari sini ditunjukin. Kalau mau naik silahkan gitu ke sini. Naik. Enggak, soalnya lagi puasa kan. Capek ya. Iya. Emang kapan umrohnya tuh pas kapan? Ramadan. Oh pas bulan puasa kemarin. Iya. Oh Masya Allah banget sih. Masya Allah. Lebaran di sono. Lebaran di sana. Syawal di sana. Tapi ya semoga guru-guru yang pengen umroh juga semoga bisa termotivasi nih ya dari cerita Kak Hani ini nih. Amin. Semangat kakak-kakak. Ayo kita umroh. Iya kita umroh keluarga besar Alif ya. Adain dong giveaway umroh. Ya itu semoga terdengar ya. Kemarin tuh pas selesai umroh aku kan jalan ke Taif. Terus di Taif tuh main attraction-nya tuh cable car gitu kan. Apa? Cable car kayak yang gondola gitu loh. Oh iya. Nah tapi gondolanya tuh dari kayak pakai bahasa yang lebih manusiawi kayaknya. Kayak dari, gondola kereta gantung. Gondola kereta gantung ya kan. Nah kereta gantung itu dari atas ke bawah kan. Nah iya sih. Nah di bawah tuh ada bukan atraksi sih, gimana sih, kayak semacam Dufannya lah ya gitu. Oh di Dufan. Ada Dufannya juga di sono. Maksudnya kayak Dufan gitu. Kecil ya, Dufan kecil kayak gitu. pasar malam. Kayak apa ya? Pasar malam Depok kan banyak tuh gitu. Nah terus kan kesana kan beli tiket dong. Iya. Terus dirobek lah si tiket ini kan sebagai tanda udah masuk nih, udah dipakai nih si tiketnya. Masuk kok aku bersama teman-temanku gitu. Nah si tiket itu dikasih ke aku. Yaudahlah aku kantongin kan. Nah sampai bawah aku ke toilet. Di toilet itu tiketnya aku lupa sih aku kebuang apa dibuang. Pokoknya si tiket itu tuh akhirnya aku tinggalkan di sana ya. Di atas, masih di atas. Di bawah udah nyampe bawah nih. Nyampe bawah kan. Terus aku mikir ya nggak mungkin lah ke bawah ke tempat sini kalau nggak lewat cable car itu. Satu-satunya cara ke situ. Hah, mau ke toiletnya pakai? Enggak, maksudnya aku dari cable car ini ke toilet di bawah kan. Udah nyampe di bawah nih. Udah nyampe bawah aku ke toilet. Udah ke toilet si tiketnya hilang. Kebuang. Misalnya aku lupa aku kebuang apa aku buang ya. Terus gimana? Terus akhirnya aku mikirnya nggak mungkin dong aku ke bawah sini aku bisa nyampe bawah kalau nggak lewat cable car gitu kan satu-satunya dong gitu. Ya udah, ternyata pas pulang mau naik lagi ke atas dimintain tiketnya. Ya Allah. Nah, terus gimana dong? Terus akhirnya untungnya tour guide aku baik ya. Akhirnya dia yang ngomong. Sebelum ke situ tuh, kan ini umrohnya sama siapa? Sama teman-temanku. Oh, bukan sama keluarga? Bukan. Oh, kirain sama keluarga atau enggak sendiri gitu. Berarti emang udah sama teman-teman dari Indonesia bawa berapa orang gitu ya? Iya, berempat kita. Dibayarin makani juga. Amin ya guys. Next time. Kayaknya nggak mau diomongin kayaknya. Semoga bener lah ya. Enggak lah, enggak dibayarin. Cuman iya bareng teman-teman. Oke, lanjut. Gimana tadi? Pas sudah diminta tour guide-nya? Akhirnya tour guide-nya ngomong lah dia pakai bahasa Arab ke petugasnya itu. Iya. Terus nggak dibolehin juga sama petugasnya. Iya. Terus baiknya gimana tuh maksudnya? Terus akhirnya dia nyelesain solusi. Ada dong solusinya dong. Lah nggak bisa naik. Akhirnya ya udahlah, akhirnya si itu agak nego-nego lagi gitu. Kayak yang ngomong yang tadi nggak mungkin kita kesini kalau nggak lewat kabel car ini. Orang satu-satunya jalan. Akhirnya ya udah diboleh. Ih, nggak kebayang tuh. Nggak kebayang kalau nggak boleh, sumpah ya. Kalau nggak boleh. Maksudnya kalau cuma aku ya udah lah ya, ini salahku gitu. Tapi ini teman-temanku. Oh, semuanya juga hilang. Kan sama aku semua tiketnya aku bawa. Waduh, kalau itu sampai sekarang tuh Kani masih situ tuh. Sudah jadi petugas itu nanti Kani. Sesuatu deh. Tapi itu
Pasti Kak Hani gak bisa ngelupain ya pengalaman itu ya? Iya. Karena pasti masih gak nyangka juga kan. Iya, Masya Allah. Oke Kak, terus jadi penasaran nih Kak nih. Sebelum Kak Hani berangkat umroh itu tuh Kak, apa motivasi Kak Hani tuh berangkat umroh itu? Maksudnya nggak mungkin dong iseng-iseng ini gue pengen ngabisin uang gue berangkat umroh lah. Kayak nggak mungkin kayak gitu. Pasti kan ada tuh niat-niat terselubung. Apa emang mau healing aja gitu? Healing zaman sekarang kan katanya umroh tuh. Iya. Gimana tuh kan itu? Mungkin kayaknya setengah itu deh. Jadi tuh aku awal tahun tuh pas baru masuk nih 2023 itu tuh ada rasa hati kayak ya Allah aku pengen umroh gitu kan. Itu cuma ngomong aja dalam hati gitu. Terus tau gak sih filter di TikTok yang ada bunga dandelion terus ditiup-tiup terus nanti kayak ada tulisan good news will come gitu. Aduh nggak tahu lagi. Pokoknya ada ya. Iya gitu. pokoknya kayak gitulah. Terus aku main itu iseng-iseng, terus aku tulis umroh gitu. Terus seminggu setelah itu tuh ya temanku nelpon, Hani mau gak kita umroh pas Ramadan gitu. Dia agak ragu-ragu gitu karena kan itu kan akhir Januari, sedangkan akhir Maret udah Ramadan ya kan. Terus ya udah aku kayak mau gitu tapi posisinya tuh udah ada uangnya, udah ada tabungannya gitu. Belum ada. Maret. Iya Maret. Terus Maret kan sama Ramadan sedekat itu Kak. Makanya. Itu cara nabungnya gimana Kak? Itu sih jadi aku tuh nggak ada tabungan khusus kayak tabungan ini aku niatkan untuk umroh, nggak ada gitu. Cuman aku emang ada apa yang namanya dana darurat deh kayaknya. Jadi ya udah aku pakai itu. Ih, gila. Ini kacau sih. Masya Allah banget sih itu. Sampai 8 pertemuan gak hafal-hafal Kak. Kebayang gak sih hopelessnya gimana? Ya, pasti udah down tuh jadi guru tuh kayak. Iya kan? Ya. Pada suatu hari di pertemuan ke-9 kita lagi sholat gitu kan. Aku udah kayak nggak berharap banyak lah gitu. Iya. Akhirnya pas lagi sholat aku baca Allahu Akbar gitu kan. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim gitu, biasa agak-agak lemes gitu, sedih gitu. Si muridku ngelanjutin Alhamdulillahirabbil alamin. Lancar.